Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan Juni 2025 untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Kita lihat ada peristiwa apa aja buat Gemini di akhir Juni 2025 Gemini. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja ya Gemini, di kartu yang pertama tentang produktivitas. Aku lihat Gemini akan lebih produktif di akhir Juni ya. Mungkin ada project-project yang memang harus diselesaikan ya, sehingga jadi lebih produktif, tugasnya juga lebih banyak ya. Mungkin ada target yang harus dipenuhi menjelang akhir bulan sehingga produktif sekali Gemini ini. Oke, kalau aku lihat gitu ya. Lalu yang kedua, kamu juga akan mengalami peristiwa di sini yang terkait dengan kebijaksanaan dirimu ya. Jadi ada hal-hal yang akan kayak menguji ataupun menunjukkan lah, lebih tepatnya menunjukkan kebijaksanaan dirimu, kedewasaan dirimu ya. Sesuatu ini akan membuat kamu, hal ini akan membuat kamu jadi tumbuh dan berkembang lagi. Lalu yang ketiga, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kepercayaan. Adanya kepercayaan yang terbuka kembali terhadap seseorang. Bisa kamu terhadap seseorang atau bisa juga seseorang terhadap kamu Gemini, yang pada akhirnya kayak oke, kita percaya lagi gitu ya, saling percayaan lagi. Percayaan gak tuh? Saling mempercayai lagi. Karena apa? Karena ada suatu fakta yang membuka mata bahwa ini orang masih pantas buat dipercayai gitu. Dan yang keempat, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan agreement. Adanya perjanjian-perjanjian, bisa kontrak sewa ya, kontrak sewa, terus bisa juga di sini berkaitan dengan komitmen, perjanjian ya, untuk membentuk suatu komitmen dalam hubungan dan pasangan. Nanti kita lihat lah ya, ini tuh terkait dengan apa melalui kartu klarifikasinya. Tapi sebelum mengklarifikasi, aku mau sebutin dulu Gemini untuk angka keberuntungannya kamu ya di akhir Juni. Itu ada di angka 8, 22, 21, dan 24. Coba langsung aja ya. Kita klarifikasi dulu di sini Gemini. Ten of Pentacles, the Fool, 12 Swords, Temperance. Oke, langsung aja yang pertama tentang productivity tadi, produktivitas. Jadi di akhir Juni, produktivitas yang meningkat ini ya, ini terkait Gemini yang lagi sibuk-sibuknya banget kalau aku lihat. Dan ternyata yang meningkatkan produktivitas kamu ya, selain memang kerjaan kamu yang banyak, ini juga berkaitan dengan keluarga dan uang ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dan uang yang membuat kamu jadi lebih produktif. Mungkin ada usaha yang harus diurus dengan keluarga, yang mungkin kalian membutuhkan modal, yang ngurus modal, permodalan gitu ya. Terus juga atau acara-acara keluarga di sini yang harus harus dihadiri ya, harus dirayakan, oke? Sehingga membuat tradisi ya di sini, family tradition, sehingga di sini kamu akan lebih produktif. Jadi kayak nggak ada waktu buat untuk istirahat, itu kalau aku lihat nggak banyak juga ya, kayak jadwal kamu sangat padat sekali, oke? Lalu yang kedua yang terkait dengan kebijaksanaan diri di sini ya, ada beberapa dari Gemini ini yang akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kebijaksanaan diri yang semakin meningkat di sini. Kebijaksanaan diri yang semakin meningkat karena ada hal-hal yang ngedistract kamu sebelumnya ya. Aku lihat ada hal-hal yang ngedistract kamu, hal-hal yang membuat kamu merasa terganggu, membuat kamu merasa selalu melihat ke belakang sebelumnya. Tapi apapun itu ternyata ya, itu aku lihat di akhir Juni nanti
hal itu semua akan membuat kamu menjadi sosok yang lebih bijaksana dan lebih dewasa. Terkadang dengan kamu melihat ke belakang, ke masa lalu, ada pelajaran-pelajaran yang akan kamu ambil, ya. Terus gimana caranya biar kesalahan itu nggak terulang lagi, ya. Biar nggak menjadi kesalahan yang sama. Dan hal-hal yang mengganggu kamu bisa kamu atasi di sini, sehingga hidup kamu menjadi lebih tenang, gitu. Lalu yang ketiga, Gemini juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan tadi, adanya kepercayaan yang kembali, ya, terbuka terhadap seseorang. Setelah sebelumnya kamu ini sempat overthinking banget sama seseorang, terus ragu sama dia, nggak percaya sama dia, ya, bener-bener cari tahu dulu tentang kebenarannya, dia ini orangnya gimana, bener nggak sih, ya, penuh dengan unek-unek selama ini, tapi setelah dicari tahu ternyata ada fakta yang terbuka, ya, yang membuka mata kamu, lebih tepatnya kayak oke, kayaknya aku bisa percaya sama orang ini lagi. Ternyata dia nggak seperti yang aku pikirkan. Aku overthinking doang terhadap dia, seperti itu, ya. Oke, ada nggak yang gitu Gemini di minggu keempat lagi di akhir Juni, ya. Lalu yang keempat, di kartu yang keempat terkait dengan agreement, peristiwa, ya, peristiwa yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian. Jadi beberapa dari Gemini di sini, ya, akan mengalami peristiwa yang terkait dengan perjanjian yang akan membuat kamu menemukan ketenangan. Kayak pada akhirnya bisa jadi kayak perjanjian kerja, ya. Apakah kamu dapat kerjaan baru, kontrak baru, ya, project baru. Ini akan membuat kamu menjadi lebih sabar, menjadi lebih tenang, menjadi lebih enak perasaanmu karena merasa terjamin dengan suatu perjanjian di sini. Kayak pada akhirnya aku dapat perjanjian ini, ya, dan ini semua membuat kamu jadi lebih lega, kayak gitu. Makanya aku bilang tadi, apakah itu kamu dapat perjanjian sewa, ya, setelah sebelumnya berebutan tempat sewa tuh, ya, atau kamu dapat seseorang mungkin kayak melakukan janjinya sama kamu, menepati janjinya sama kamu, terus kamu juga jadi lebih tenang, kan, ya. Oke, jadi seseorang ini nggak berbohong jatuhnya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua, ya, di akhir Juni. Itu ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius sesama Gemini bisa, dan Temperance, Sagittarius. Energi paling kuat dari Sagi. Sedangkan untuk angka keberuntungan, ya, ulangi sekali lagi, itu ada di angka 8, 22, 21, dan 24. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye Gemini.